Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati bisa mengalahkan segalanya, sampai hari itu tiba ketika saya dipaksa menjadi pengkhianat bagi orang yang paling saya cintai. Bayangkan saja, saya, seorang pemuda biasa dari desa kecil di Jawa Tengah, tiba-tiba terjebak dalam pusaran intrik keluarga kaya raya di Jakarta, di mana satu keputusan salah bisa menghancurkan segalanya. Dan yang paling menyakitkan, saya harus berpura-pura membenci Ari, pria yang telah menjadi segalanya bagi saya, hanya untuk menyelamatkan nyawanya dari ancaman yang tak terlihat. Nama saya Adi dan cerita ini dimulai ketika saya pertama kali bertemu Ari di kampus Universitas Indonesia. Saat itu, saya hanyalah mahasiswa beasiswa yang berjuang hidup dengan pekerjaan paruh waktu sebagai barista di KAE kampus. Ari, sebaliknya, adalah pewaris perusahaan properti besar, anak tunggal dari keluarga yang menguasai sebagian besar pembangunan di ibu kota. Dia tampan, percaya diri, dengan senyum yang bisa melelehkan hati siapa saja. Tapi di balik itu, dia kesepian, tertekan oleh harapan ayahnya yang keras. Pertemuan kami tak sengaja. Saya menumpahkan kopi panas ke bajunya saat dia memesan latte. Alih-alih marah, dia tertawa dan berkata, "Mungkin ini cara alam semesta memperkenalkan kita." Dari situ kami mulai berbicara. Saya tak pernah membayangkan bahwa percakapan ringan itu akan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ari sering datang ke KAE, memesan minuman yang sama, dan kami berbagi cerita. Saya menceritakan tentang desa saya di Semarang, di mana sawah hijau membentang dan kehidupan sederhana tapi penuh kehangatan. Dia berbagi tentang tekanan menjadi pewaris, bagaimana ayahnya, Pak Hadi, selalu memaksanya untuk sempurna. Lambat laun, perasaan itu tumbuh. Suatu malam, di bawah hujan deras Jakarta, Ari mengakui perasaannya. "Adi, aku tak bisa berhenti memikirkanmu. Kamu berbeda dari orang-orang di sekitarku." Hati saya berdegup kencang. Saya yang selalu merasa tak layak, tiba-tiba merasa dihargai. Kami mulai menjalin hubungan diam-diam, karena di Indonesia, cinta seperti kami masih dianggap tabu oleh banyak orang. Tapi bagi kami itu nyata, itu indah. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Saya mulai menyadari bahwa saya bergantung pada Ari. Dia membayar sewa apartemen kecil saya, membelikan buku kuliah, bahkan membantu keluarga saya di desa ketika ayah saya sakit. Saya merasa seperti parasit, tapi Ari selalu bilang, "Kita saling melengkapi, Adi. Kamu memberiku kebebasan yang tak pernah kumiliki." Dalam hati, saya bertanya-tanya, apakah ini cinta atau ketergantungan? Pikiran itu mulai menggerogoti saya, membuat saya ragu pada diri sendiri. Suatu hari, Pak Hadi memanggil saya ke kantornya. Dia tahu tentang kami. "Kamu pikir bisa senaknya mendekati anakku?" katanya dengan suara dingin. Saya gemetar, tapi dia melanjutkan, "Aku bisa menghancurkanmu, Adi. Tapi aku punya tawaran. Bantu aku memisahkan Ari dari pengaruh buruk, dan aku akan bayar hutang keluargamu." Tawaran itu seperti pisau di hati. Pengaruh buruk. Maksudnya saya. Tapi hutang keluarga saya besar, ayah saya butuh pengobatan. Saya menolak, tapi Pak Hadi tersenyum licik. "Pikirkan baik-baik. Kalau tidak, Ari akan tahu siapa kamu sebenarnya, seorang pemburu harta." Malam itu, saya tak bisa tidur. Pikiran saya berputar-putar, apakah saya benar-benar mencintai Ari, atau hanya memanatkannya? Kenapa saya selalu merasa rendah di depannya? Rasa bersalah mulai menyelimuti saya, seperti kabut pagi di pegunungan Jawa. Saya ingin lari, tapi kemana? Ari adalah satu-satunya cahaya dalam hidup saya yang gelap. Keesokan harinya, Ari mengajak saya ke Bali untuk liburan singkat. Di sana, di pantai Kuta, kami berjalan bergandengan tangan saat matahari terbenam. "Adi, aku ingin kita selamanya seperti ini," katanya. Saya tersenyum, tapi hati saya hancur. Saya tahu badai akan datang. Dan memang saat kembali ke Jakarta, Pak Hadi menelepon lagi.
Waktumu habis. Lakukan apa yang kukatakan atau keluargamu akan menderita. Saya terpaksa setuju. Rencananya sederhana tapi kejam. Saya harus berpura-pura selingkuh, membuat Ari membenci saya, agar dia fokus pada bisnis keluarga. Itu untuk kebaikannya, kata Pak Hadi. Tapi bagi saya itu pengkhianatan terbesar. Malam itu saya menangis sendirian, mempertanyakan segalanya. Mengapa cinta harus begini? Mengapa saya yang hanya ingin bahagia harus menjadi monster? Ari mulai curiga. Adi, kenapa kamu berubah? Kamu seolah menjauh. Saya berbohong, hanya capek kerja. Tapi dalam hati saya berteriak, makan aku, Ari. Ini semua demi kamu. Rasa sakit itu semakin dalam, seperti luka yang tak pernah sembuh. Saya merasa seperti aktor dalam drama tragis, di mana akhirnya sudah ditentukan. Akhirnya hari itu tiba. Saya mengatur pertemuan dengan teman lama, berpura-pura itu kencan. Ari melihatnya, matanya penuh kekecewaan. Adi, kenapa? Tanyanya dengan suara parau. Saya tak bisa menjawab, hanya pergi. Dalam hati, saya hancur, aku mencintaimu, tapi aku harus menghancurkan kita. Itulah awal dari neraka saya. Setelah pengkhianatan itu, hidup saya seperti mimpi buruk yang tak berujung. Ari menghilang dari kehidupan saya, meninggalkan lubang menganga di dada. Saya pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, bekerja sebagai buruh pabrik, mencoba melupakan. Tapi setiap malam, bayangannya datang, senyumnya, sentuhannya, kata-katanya yang penuh cinta. Mengapa saya melakukannya? Karena takut? Karena egois? Pertanyaan itu menyiksa saya, membuat saya meragukan nilai diri sendiri. Pak Hadi memenuhi janjinya. Hutang keluarga lunas, ayah saya sembuh. Tapi apa artinya? Saya merasa seperti Judas, menjual cinta demi perak. Di desa, ibu bertanya, kenapa kamu murung, nak? Saya berbohong, hanya rindu Jakarta. Tapi sebenarnya, saya rindu Ari. Rindu yang seperti api membakar dari dalam. Beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar bahwa Ari akan menikah dengan seorang wanita dari keluarga bisnis. Berita itu seperti pukulan telak. Saya membayangkannya, Ari dalam setelan pengantin, tersenyum paksa, sementara hatinya hancur karena saya. Apakah dia masih mencintaiku? Atau sudah membenciku sepenuhnya? Pikiran itu membuat saya gelisah, tak bisa tidur. Saya mulai minum, mencoba menenggelamkan rasa sakit, tapi itu hanya memperburuk. Suatu hari, saya bertemu dengan Rian, teman Ari yang dulu tahu tentang kami. Dia melihat saya di pasar malam di Glodok. Adi, kamu terlihat hancur. Apa yang terjadi? Saya ragu, tapi akhirnya menceritakan semuanya. Rian terkejut. Pak Hadi memaksamu. Ari harus tahu. Tapi saya melarangnya. Jangan, itu akan menghancurkan dia lebih dalam. Dalam hati, saya bertanya, apakah saya pantas mendapat pengampunan? Atau saya memang penjahat? Konflik dalam diri semakin hebat. Saya mulai menulis surat untuk Ari, tapi tak pernah dikirim. Makan aku, sayang. Aku lakukan ini karena cinta. Kata-kata itu terasa hampa. Saya merasa seperti hantu berkeliaran tanpa tujuan. Di malam-malam sunyi, saya berdoa kepada Tuhan, beri aku kesempatan menebus dosa. Tak disangka, Ari muncul di depan pintu apartemen saya. Wajahnya pucat, matanya merah. Adi, aku tahu semuanya. Ayahku mengaku. Hati saya berhenti. Bagaimana? Ternyata Pak Hadi sakit parah, dan dalam kelemahannya, dia menceritakan kebenaran. Ari menangis, kenapa kamu tak bilang? Aku pikir kamu benar-benar selingkuh. Saya jatuh ke pelukannya, air mata mengalir. Aku takut kehilanganmu lebih dari itu. Kami berbicara semalaman, mengungkap luka-luka lama. Ari bilang, aku membatalkan pernikahan.
Aku tak bisa tanpa kamu. Tapi saya ragu apakah ini akhir bahagia atau hanya ilusi. Keesokan harinya, Pak Hadi memanggil kami berdua. Di rumah sakit, dia meminta maaf. Aku salah, Adi. Aku takut Ari kehilangan warisan. Air matanya membuat saya terharu. Tapi pengampunan tak semudah itu. Saya masih bergulat dengan rasa bersalah. Apakah saya layak bahagia setelah semua ini? Ari membawa saya ke Bandung ke Ila keluarga. Di sana, di antara pegunungan sejuk, kami mencoba membangun kembali. Tapi bayangan pengkhianatan masih ada. Saya sering terbangun malam berpikir, bagaimana jika ini jebakan? Rasa curiga itu seperti racun perlahan merusak. Suatu malam, kami bertengkar hebat. Ari menuduh saya masih bergantung padanya. Kamu tak pernah mandiri, Adi. Kata-katanya menusuk. Saya balas, karena kamu yang membuatku begini. Kami berpisah kamar, hati hancur. Dalam kesendirian, saya merenung, cinta kami kuat, tapi luka terlalu dalam. Apakah kami bisa bertahan? Pagi harinya, Ari memeluk saya. Ma, aku takut kehilanganmu lagi. Kami berjanji untuk saling mendukung. Tapi di hati, saya tahu perjuangan baru dimulai. Rasa sakit semakin dalam, tapi juga semakin membentuk kami. Kembali ke Jakarta, kehidupan kami seperti roller coaster emosi. Ari mulai mengelola bisnis keluarga setelah Pak Hadi pensiun karena sakit. Saya mencoba mandiri, membuka usaha kecil jualan makanan khas Jawa di pinggir jalan. Tapi tekanan dari masyarakat mulai terasa. Gosip tentang kami menyebar, anak Pak Hadi dengan laki-laki miskin. Beberapa teman Ari menjauh, keluarga saya di desa khawatir. Saya merasa seperti beban lagi-lagi. Dalam hati, konflik semakin sengit. Saya bertanya pada diri, apakah cinta ini pantas diperjuangkan di tengah penolakan? Setiap malam, saya berpikir tentang masa depan, bagaimana jika kami dipaksa berpisah. Rasa takut itu seperti gelombang pasang menyapu ketenangan. Suatu hari, Tante Ari, Bu Ratna, datang mengunjungi. Dia tahu tentang kami dan marah besar. Kamu merusak nama keluarga, Ari. Lepaskan pemuda itu. Ari membela, ini hidupku, Tante. Tapi Bu Ratna tak berhenti. Dia mendekati saya secara diam-diam, pergi saja, Adi. Aku akan bayar berapapun. Tawaran itu menggoda, tapi saya tolak. Namun benih keraguan ditanam. Malam itu, saya bermimpi buruk, Ari meninggalkan saya karena tekanan. Bangun dengan keringat dingin, saya peluk Ari erat. Jangan tinggalkan aku, bisik saya. Dia balas, selamanya. Tapi kata itu terasa rapuh. Konflik mencapai puncak ketika bisnis Ari terancam. Kompetitor menggunakan gosip tentang orientasi seksualnya untuk menjatuhkan. Ari stres, sering marah. Ini semua karena kita, Adi, katanya suatu malam. Saya merasa bersalah, apakah saya penyebabnya? Pikiran itu menyiksa, membuat saya ingin lari. Saya pergi ke Semarang, ke rumah orang tua. Di sana, di antara sawah, saya merenung. Ibu bertanya, apa yang menyiksamu, nak? Saya ceritakan semuanya. Ibu menangis, cinta tak kenal jenis, tapi masyarakat kejam. Kata-katanya menyentuh, tapi tak hilangkan rasa sakit. Ari menelepon, memohon kembali. Tanpamu aku hancur. Saya ragu apakah ini ketergantungan lagi. Akhirnya saya kembali, tapi dengan syarat, kami harus lebih kuat. Di Jakarta, kami bergabung dengan komunitas lokal, mencari dukungan. Bertemu orang-orang seperti kami, saya merasa tak sendirian. Tapi Bu Ratna tak menyerah. Dia menyewa detektif mencari kotoran masa lalu saya. Ketika tahu tentang terselingkuh palsu, dia gunakan itu untuk memprovokasi Ari. Pertengkaran besar terjadi. Ari ragu apakah ada yang lain, Adi. Saya jelaskan lagi, tapi luka lama terbuka.
Aku capek, Ari. Mungkin kita tak ditakdirkan. Kata-kata itu keluar tanpa sengaja, membuatnya terluka. Malam itu, saya sendirian di jalanan hujan. Pikiran berputar, cinta ini indah, tapi menyakitkan. Apakah layak? Rasa putus asa semakin kuat, seperti badai di Laut Jawa. Pagi harinya, Ari datang dengan bunga. Kita lawan bersama. Kami berdamai, tapi saya tahu ujian berikutnya lebih besar. Emosi semakin dalam, menyentuh jiwa. Ujian terbesar datang ketika Pak Hadi meninggal. Di pemakaman, keluarga berkumpul dan Bu Ratna mengambil alih. Dia menuduh saya sebagai penyebab stres ayah Ari. Kamu racun, katanya di depan semua. Ari membela, tapi keraguan muncul di matanya. Saya merasa seperti orang asing di tengah mereka. Setelah itu, Ari semakin sibuk dengan warisan. Kami jarang bertemu, dan ketika bertemu, ada dinding tak terlihat. Saya bertanya dalam hati, apakah cinta kami memudar? Rasa kesepian itu seperti jurang dalam, menarik saya ke bawah. Suatu malam, Bu Ratna datang ke usaha saya. Ari akan menikah dengan anak mitra bisnis. Tinggalkan dia atau aku publikasikan oto-oto kalian. Ancaman itu nyata. Oto lama kami intim tapi tak vulgar. Saya panik jika tersebar, karir Ari hancur, keluarga saya malu. Saya tak bilang pada Ari, takut membebani. Malam-malam saya gelisah, mempertimbangkan pergi. Mungkin ini jalan terbaik, pikir saya. Rasa pengorbanan itu menyakitkan seperti duri di hati. Akhirnya, saya putuskan pergi. Saya tulis surat, Ma, Ari. Ini demi kebaikanmu. Saya pindah ke Surabaya bekerja di pelabuhan. Di sana, di antara ombak, saya mencoba lupa. Tapi setiap kapal datang, saya ingat Ari. Ari mencari saya. Telepon, pesan, tapi saya abaikan. Dalam hati, saya berteriak, aku mencintaimu, tapi harus melepaskan. Rasa sakit semakin dalam, seperti luka yang terinfeksi. Beberapa minggu kemudian, Ari menemukan saya. Dia datang ke pelabuhan, basah kuyup hujan. Kenapa lari lagi, Adi? Matanya penuh air mata. Saya ceritakan tentang Bu Ratna. Ari marah, dia tak punya hak. Kami kembali ke Jakarta menghadapi Bu Ratna. Ari bilang, Tante, ini hidupku. Jika tak setuju, silakan pergi. Bu Ratna terkejut, tapi akhirnya mundur. Tapi kerusakan sudah ada. Kepercayaan kami retak. Dalam proses penyembuhan, kami pergi ke Yogyakarta, ke Candi Borobudur. Di sana, di bawah matahari pagi, kami berjanji ulang. Tapi saya masih ragu apakah ini akhir, atau ada pengkhianatan lain. Emosi semakin meluap, membuat saya merasa hidup dan mati sekaligus. Kembali dari Yogyakarta, kami mencoba normal. Ari fokus bisnis, saya kembangkan usaha. Tapi bayangan masa lalu menghantui. Saya sering bermimpi tentang pengkhianatan, bangun dengan teriakan. Ari peluk saya, sudah berlalu. Tapi belum. Suatu hari, mantan teman Ari yang iri sebarkan rumor. Adi hanya pemburu harta. Ari percaya sebentar, bertengkar dengan saya. Benarkah, Adi? Tanyanya. Saya hancur, setelah semua, masih ragu. Pertengkaran itu hebat. Saya bilang, mungkin kita berhenti saja. Ari menangis, jangan. Tapi luka semakin dalam. Saya pergi ke Bali sendirian mencari kedamaian. Di pantai, saya renung, cinta ini perang, tapi layakkah? Ari ikut, kami berdamai di bawah bintang. Kita kuat, katanya. Tapi Bu Ratna kembali, dengan rencana baru, dia ajak investor tarik dana jika Ari tak menikah. Ari tertekan, mulai minum. Saya lihat dia hancur, dan itu salah saya. Dalam hati, saya putuskan, saya harus pergi selamanya. Malam itu, saya packing. Ari tahu, memohon, jangan tinggalkan aku.
Air mata kami bercampur. Saya bilang, ini demi kamu. Tapi dia pegang tangan saya, tanpa kamu aku bukan apa-apa. Kami berjuang, tapi emosi mencapai puncak. Saya sadar, cinta kami tak bisa dipisah. Puncak konflik datang ketika Bu Ratna publikasikan Oto. Media heboh, Ari kehilangan kontrak. Dia marah pada saya, ini gara-gara kamu. Saya balas, aku korban juga. Kami berpisah sementara. Di kesendirian, saya renung mendalam, cinta sejati butuh pengorbanan. Saya hubungi Bu Ratna, minta maaf. Dia terharu, kamu benar-benar mencintainya. Ari datang kembali, kami hadapi bersama. Kami buka konferensi pers, akui cinta kami. Masyarakat terbagi, tapi dukungan datang dari komunitas. Bisnis Ari bangkit dengan mitra baru yang toleran. Kami pindah ke Bali, mulai hidup baru. Di sana, di rumah kecil, kami temukan kedamaian. Tahun-tahun berlalu, kami adopsi anak yatim, beri kasih sayang. Cinta kami jadi inspirasi. Saya lihat Ari tersenyum, terima kasih telah bertahan. Dalam hati, saya tahu pengkhianatan lalu jadi pelajaran. Cinta menang dengan luka yang menyembuhkan.